Assalamualaikum. Pagi ini aku beresin meja kerja aku yang ada di kantor. Karena setelah libur panjang lumayan berdebukan. Ya nggak panjang juga sih, seminggu lebih lah ya. Cuman kan aku beberapa hari puasa itu emang nggak ke kantor sebelum libur. Jadi aku udah ninggalin kantor sekitar 2 mingguan lah ya, karena aku waktu puasaan itu biasanya cuma nongkrong di TU utama. Jadi kantor TU utama itu di depan. Nah, ini kantor aku, apa ya, meja kerja aku itu ada di kantor guru bengkel. Nah, aku tuh kalau kerja ya kayak gini, kayak males beresin gitu kan. Jadi kayak sampai numpuk di samping itu yang kertas-kertas nggak kepake. Bahkan kadang tuh ada kertas yang masih bisa dipakai tuh ketumpuk di situ juga. Bahkan ada yang dokumen yang masih diperlukan itu ketumpuk di bagian sampah juga gitu. Nah, jadi karena habis libur panjang, jadi aku mau beres-beres dulu sebelum kerjaan datang. Biasanya kalau kerjaan datang nih nggak ada jedanya. Jadi mumpung ini belum ada kerjaan untuk bulan ini, jadi aku mau beres-beres dulu. Jadi yang aku beresin pertama itu meja atas kan. Nah, habis itu baru lantainya gitu. Nah, jadi sambil beres-beres aku mau cerita. Jadi aku udah kerja di sini itu hampir 7 tahun lah ya. Jadi waktu lulus SMA, habis itu coba iseng-iseng aja sih karena emang lagi diperlukan kan, jadi ngasihkan lowongan, ternyata malah keterima gitu. Padahal waktu itu yang daftar itu bertiga, kan yang diterima satu orang tuh. Nah, alhamdulillahnya ternyata aku yang diterima. Awal kerja aku tuh nggak di sini guys, jadi ini tuh kantor bengkel otomotif. Nah, dulu aku tuh diterimanya di bengkel elektronika. Nah, jadi waktu itu aku di situ setahun pertama itu beradaptasi lah ya, namanya semua yang ada di situ rekan kerja aku pada saat itu kan guru-guru aku yang ngajar aku waktu SMK gitu kan ya. Jadi kayak bercanda ngobrol itu tuh masih penuh dengan keseganannya gitu ya. Jadi kayak nggak bisa belak-belakan gitu, belum bisa belak-belakan. Nah, kemudian setahun setengah di elektronika, entah ada masalah apa, memang banyak sih desas-desusnya gitu karena ada masalah di beberapa departemen atau di bagian bengkel lain gitu kan. Terus jadilah pe, perubahan manajemen, sistem manajemen gitu kan. Jadi posisi aku juga kegeser, masih tetap jadi sekretaris jurusan, tapi aku dipindah ke bengkel mesin. Jadi aku dipindah ke bengkel mesin yang masya Allah banget. Disitulah aku jadi berpikir untuk memantapkan diriku untuk bercadar gitu kan ya. Karena emang kayak apa ya, situ tuh hampir semua gurunya perokok aktif. Padahal waktu itu banyak guru-guru yang tua. Kalau sekarang udah banyak yang muda karena ada yang pensiun, ada yang meninggal. Jadi sekarang banyak yang tergantikan dengan yang muda. Nah, di mesin itu dulu kerjaannya lebih banyak daripada di elektronika. Karena emang guru-gurunya mungkin karena udah ketergantungan sama sekretaris jurusan ya, sedikit-sedikit tentang ketik-mengetik apa segala macam itu minta sama sekjur. Kalau di elektronika itu nggak seberapa gitu kan, cuman beberapa orang aja. Kalau ini di mesin itu hampir semuanya minta tolong sama sekjur kalau untuk pemberkasan apapun gitu. Nah, di mesin ini aku makin banyak belajar tentang tugas-tugas seorang sekretaris gitu kan. Meskipun ya lebih capek lah ya daripada di elektronika, tapi nggak apa-apa, lebih banyak pengalamannya gitu kan daripada di elektronika gitu. Dan pada saat itu juga aku lagi di puncak-puncaknya sibuk kuliah, organisasi masih aktif gitu kan, kerjaan pun makin banyak gitu, kayak ya makin bisa lah ya memanajemen waktu gitu. Nah, ternyata setelah 1,5 tahun ada di mesin itu ternyata ada perubahan manajemen lagi, dan akhirnya aku terpindah ke otomotif. Nah, di otomotif inilah aku sudah mulai lebih mudah bekerja karena emang orang-orang di otomotif ini
lebih mandiri daripada orang-orang di mesin untuk ke pemberkasan gitu ya. Jadi aku tuh nggak terlalu repot untuk mencari berkas, karena di otomotif ini rata-rata orangnya emang biasa nyimpan berkas sendiri. Kalau di mesin kemarin kan semuanya sekjur yang ngehandle tentang pemberkasan gitu kan. Nah, jadi di otomotif ini karena sebelumnya sekjurnya itu mengundurkan diri, nah teman aku tuh mengundurkan diri, jadi 1 semester di otomotif ini tanpa sekjur. Jadi mau nggak mau kan aku harus nyari semua berkas-berkas ya, minimal 3 tahun terakhir lah ya buat persiapan audit gitu kan. Karena pada saat itu aku dipindah itu 2019, sedangkan 2020 itu ada audit kan gitu. Jadi aku nyiapin buat berkas buat audit segala macam itu. Lumayan sih, nggak sesulit yang kubayangkan, karena emang semuanya sebenarnya tersimpan rapi, hanya saja tidak terkumpul jadi satu. Nah, di otomotif ini aku lebih banyak pengalaman bekerja di kantor utama, karena emang di bengkel itu tidak terlalu banyak kerjaan gitu kan, kayak karena banyak yang mandiri gitu, jadi kayak nggak terlalu bergantung sama sekjur kan. Tapi pada saat itu entah kenapa pekerjaan di kantor utama itu lebih banyak gitu kan. Jadi lebih sering ku tinggal ruang kerjaku ini karena lebih sering kerja di depan. Nah disitulah aku mulai mulai akrab sama teman-teman satu departemen aku gitu kan. Mulai kayak ngerti sifat satu sama lain gitu, yang sebelum-sebelumnya cuman kenal luarnya doang gitu kan. Dan perlahan kenal dalam-dalamnya, apalagi waktu corona tuh. Nah waktu COVID-19 lagi memuncak itu jarang banget di kantor bengkel, pasti di kantor depan. Nah di situ tuh banyak cerita segala macam, aku jadi ngerti rahasia-rahasia kantor utama gitu kan, masalah-masalah yang ada di kantor utama gitu ya, buat pembelajaran aja sih. Oh ternyata begini loh di dunia kerja gitu kan. Oh begini loh kejamnya dunia kerja. Oh enaknya di sini nih kalau kerja di sini kayak gitu. Jadi ada yang harus disyukuri gitu kan, patut disyukuri, meskipun terkadang bikin stresnya minta ampun gitu kan. Tapi itu tidak sesering yang mungkin kalau kita kerja di luar gitu. Tanpa terasa, karena ada terjeda COVID-19 tadi, aku di bengkel otomotif ini udah hampir 4 tahun ya ternyata gitu kan. Kayak wah lebih lama dibandingkan di departemen sebelum-sebelumnya gitu kan. Apalagi kalau di otomotif ini kayak aku lebih nyambung aja gitu kan kalau cerita sama anak-anak teknisinya gitu kan, sama guru-gurunya pun kayak aku nggak terlalu segan gitu, aku biasa aja gitu. Hormat sih hormat, cuman ya segannya itu nggak terlalu segan kayak waktu di elektronika maupun di mesin gitu. Karena emang orang otomotif ini lebih cuek ya, urusanmu, urusanku kayak gitu. Jadi kalau ngobrol itu seperlunya doang. Kalau di elektronika dulu tuh kayak aku harus bisa nih tahu urusan kamu gitu. Kalau aku bisa bantu ya aku harus bantu kayak gitu. Kalau di elektronika kayak oh kamu ada masalah apa, urusanmu gimana kayak gitu, pokoknya diurusin banget. Sama tuh kayak di mesin kayak gitu, di mesin tuh kayak gitu, gimana urusanmu jar kayak gitu. Kalau di otomotif ini itu mah urusanmu, gue mah bodo amat gitu. Dan kayak aku lebih nyaman di otomotif karena emang aku kan orangnya introvert, aku nggak suka gitu kan kayak terlalu berkumpul dengan orang gitu. Jadi kayak aku enjoy aja di otomotif gitu. Padahal di departemen lain tuh ada rolling lagi, tapi entah kenapa aku tidak di rolling lagi guys. Jadi ya udahlah ya, syukuri aja di sini karena emang udah ngerasa nyaman juga di sini. Ya sampai tanpa terasa ternyata udah 7 kali lebaran aku berada di instansi ini gitu kan. Stres tuh udah pernah aku lewati, sampai depresi gara-gara kerja di sini itu udah pernah gitu kan. Ya gara-gara kerjaannya, gara-gara lingkungannya itu udah pernah aku rasain, dan alhamdulillah aku berhasil melewati itu semua. Kita nggak bakal tahu apa yang akan terjadi di masa depan esok hari ataupun
menit jam kemudian gitu kan. Yang penting kita lakukan apa yang terbaik menurut kita gitu kan. Kalau memang menurut orang lain belum baik, ya sudah, kita belajar dan terus belajar gitu aja sih. Percaya aja sama takdir Tuhan, dan percaya aja ketika kita berusaha pasti akan ada hasil yang membuat kita puas. Karena aku udah selesai beberesnya, sampai di sini dulu cerita kali ini. Selamat Lebaran.